Aku lari dari pernikahan dan memaksa sepupuku jadi pengantin. Tapi justru aku yang menyesal. Namaku Arini. Aku lahir dalam keluarga terpandang di kota ini. Ayahku seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak cabang usaha di berbagai daerah, sementara ibuku adalah wanita anggun yang tumbuh dalam lingkungan keluarga terpandang. Sejak kecil, aku tidak pernah mengalami kesulitan hidup. Semua keinginanku terpenuhi tanpa harus bersusah payah. Sebagai anak sulung, aku selalu mendapatkan perhatian lebih dari orang tuaku. Mereka membentukku menjadi wanita yang anggun, cerdas, dan patuh pada segala aturan keluarga. Aku terbiasa hidup dalam batasan yang mereka buat. Cara berpakaian, berbicara, hingga dengan siapa aku boleh bergaul, semua telah ditentukan sejak awal. Aku memiliki seorang adik laki-laki bernama Aditya yang usianya terpaut 5 tahun dariku. Berbeda denganku, Aditya tumbuh menjadi sosok yang lebih bebas. Ayahku selalu berkata bahwa sebagai laki-laki, ia memiliki tanggung jawab yang besar di masa depan. Tetapi kebebasannya tetap lebih luas dibandingkan aku yang seorang perempuan. Selain keluarga inti, ada juga sepupuku, Kirana. Ia adalah anak dari adik ayahku. Sejak kecil, Kirana sering tinggal di rumah kami karena ayahnya, Paman Wira, sering berpindah-pindah kerja. Kirana tumbuh menjadi sosok yang lembut dan selalu menurut pada orang lain. Ia tidak pernah menolak permintaan siapapun, bahkan jika itu merugikan dirinya sendiri. Di keluarga kami, pernikahan bukan sekadar urusan cinta. Pernikahan adalah tentang status, kehormatan, dan bisnis. Aku sudah tahu sejak lama bahwa aku tidak bisa memilih pasangan sendiri. Orang tuaku akan menentukan siapa yang pantas mendampingiku, dan aku hanya perlu menjalankan peran sebagai istri yang baik. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa perjodohan ini akan mengubah segalanya. Saat usiaku menginjak 23 tahun, orang tuaku mulai sering menyinggung soal pernikahan. Awalnya hanya obrolan ringan saat makan malam, tapi lama-kelamaan, pembicaraan itu berubah menjadi rencana serius. Aku tahu ini akan terjadi. Aku sudah bersiap secara mental sejak lama. Namun, ada satu hal yang orang tuaku tidak tahu. Aku telah menjalin hubungan dengan seseorang sejak kuliah. Namanya Andre. Aku mengenalnya saat kuliah di Fakultas Ekonomi. Awalnya, kami hanya sebatas teman sekelas yang sering berdiskusi. Tapi seiring waktu, hubungan kami semakin dekat. Andre adalah pria yang tampak sederhana, rendah hati, dan perhatian. Ia bukan dari keluarga kaya seperti aku, tapi ia punya tekad yang kuat untuk sukses. Sikapnya yang selalu menghargai orang lain membuatku jatuh hati. Ia tidak pernah memaksaku melakukan hal yang tidak kuinginkan. Bersamanya, aku merasa bebas dari segala aturan keluargaku. Ia adalah tempatku mengeluh, tempatku menangis saat merasa tertekan dengan harapan-harapan yang dibebankan padaku. Namun, ada satu hal yang tidak aku sadari. Aku sebenarnya tidak benar-benar mengenal siapa Andre. Aku hanya tahu dirinya dari sisi yang ia perlihatkan padaku. Aku tidak pernah bertanya lebih dalam tentang kehidupannya, tentang bagaimana dia bersikap ketika menghadapi masalah, atau bagaimana dirinya yang sesungguhnya saat tidak bersamaku. Aku hanya percaya bahwa Andre adalah pria baik yang tulus mencintaiku. Aku menggantungkan harapan besar padanya. Aku yakin, jika aku berani melawan perjodohan yang disiapkan orang tuaku, aku bisa hidup bahagia bersamanya. Tapi aku lupa satu hal. Aku lupa bahwa cinta saja tidak cukup untuk menghadapi kenyataan. Ayahku, Bagas Wiratama, adalah seorang pengusaha sukses yang namanya dihormati di kota ini. Ia membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Memulai semuanya dari usaha kecil di bidang properti hingga akhirnya memiliki berbagai perusahaan yang bergerak di banyak sektor, dari konstruksi, perhotelan, hingga distribusi barang mewah. Di mata orang-orang, ayah adalah sosok pemimpin yang cerdas, tegas, dan berwibawa. Ia dihormati bukan hanya karena kesuksesannya,
tetapi juga karena sikapnya yang disiplin dan tidak mudah berkompromi terhadap sesuatu yang dianggapnya bisa merusak reputasi keluarga. Namun, di dalam rumah, ia lebih dari sekadar seorang pengusaha. Ia adalah sosok ayah yang keras dan penuh aturan. Sejak kecil, aku dan Aditya selalu hidup di bawah bayang-bayang peraturan yang ia buat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada toleransi untuk pembangkangan. Apapun yang ia putuskan, harus kami jalankan tanpa pertanyaan. Ibuku, Lestari, adalah pendamping setia ayah. Ia berasal dari keluarga terpandang yang memiliki pengaruh di bidang hukum. Meski sikapnya lebih lembut dibandingkan ayah, ia tetap menjalankan perannya sebagai istri yang patuh dan tidak pernah mempertanyakan keputusan suaminya. Ibuku percaya bahwa kebahagiaan seorang wanita berasal dari keberhasilan menjaga martabat keluarga. Bagi ayah, pernikahanku bukan sekadar tentang kebahagiaanku. Itu adalah tentang memperkuat jaringan bisnisnya. Ayah sudah menemukan calon yang cocok untukmu, Arini, katanya suatu malam saat kami makan malam bersama. Aku meletakkan sendokku perlahan. Aku tahu momen ini akan datang. Tapi tetap saja, hatiku terasa berat mendengarnya. Siapa? Yah? Tanyaku berusaha terdengar tenang. Adrian Mahendra. Anak sulung dari keluarga Mahendra. Jawabnya tanpa ragu. Nama itu tidak asing bagiku. Keluarga Mahendra adalah salah satu konglomerat terbesar di kota ini. Mereka memiliki bisnis di bidang perbankan dan investasi. Aditya, adikku, yang sejak tadi diam, menatapku sekilas. Aku tahu ia tidak bisa ikut campur dalam keputusan ini, tapi sorot matanya seolah berkata, "Kamu baik-baik saja, Kak?" Aku tersenyum tipis padanya, lalu menatap ayah kembali. Apa aku tidak bisa memilih sendiri? Yah. Ruangan seketika hening. Ayah meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan, lalu menatapku tajam. Arini, sejak kapan kamu mempertanyakan keputusan ayah? Jantungku berdebar. Aku tahu ayah tidak suka dibantah, tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku hanya ingin tahu apakah aku punya pilihan. Ayah tidak akan memilihkan yang buruk untukmu, katanya dingin. Pernikahan ini adalah keputusan terbaik. Untukmu, untuk keluarga kita. Aku menunduk. Di dalam hatiku, aku ingin berteriak bahwa aku sudah memiliki seseorang. Aku ingin mengatakan bahwa aku mencintai Andre dan ingin bersamanya. Tapi aku tahu itu tidak mungkin. Ayah tidak akan pernah menyetujui hubungan kami. Aku menekan semua perasaanku dalam-dalam. Tapi malam itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi kebingungan. Aku mencintai Andre, tapi aku tahu ayah tidak akan pernah menerimanya. Di sisi lain, aku tidak bisa membayangkan hidup dengan pria yang bahkan tidak pernah aku kenal secara pribadi. Aditya mengetuk pintu kamarku pelan. "Kak, boleh masuk?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengontrol emosiku sebelum menjawab. "Masuk saja." Ia menutup pintu dan duduk di tepi ranjang. "Kakak kelihatan gak baik-baik aja." Aku hanya tersenyum tipis. Aditya mungkin adikku, tapi ia sudah cukup dewasa untuk memahami betapa rumitnya situasi ini. "Kamu tahu soal pernikahan ini?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. Ayah sempat membicarakannya beberapa kali. Tapi aku pikir kakak sudah tahu dari awal kalau ini bakal terjadi. Aku menunduk. Aku tahu, tapi aku nggak mau. Aditya terdiam sejenak sebelum bertanya, "Kakak punya seseorang?" Aku menoleh cepat, terkejut dengan pertanyaannya. Aditya memang pintar membaca situasi. Aku menggigit bibir, ragu untuk menjawab, tapi akhirnya aku mengangguk. "Siapa?" "Andre, teman kuliahku dulu." Aditya menghela napas. Apa dia tahu soal ini? Aku menggeleng. Aku belum cerita apa-apa.
Tapi aku yakin dia akan mendukungku. Aditya menatapku lama. Kak, aku nggak mau ngejudge atau gimana. Tapi kakak beneran yakin sama dia? Maksudku, apa kakak benar-benar tahu siapa dia? Aku mengerutkan kening. Maksud kamu? Aku cuma takut kakak mengambil keputusan yang salah. Kita nggak tahu orang sampai kita benar-benar melihat dia dalam berbagai situasi. Apa kakak pernah lihat dia saat marah? Saat menghadapi masalah besar? Saat terdesak? Aku terdiam. Andre selalu bersikap baik di depanku. Ia selalu penuh perhatian dan rendah hati. Aku percaya dia mencintaiku. Tapi, aku tidak pernah benar-benar melihatnya menghadapi masalah berat. Kak, aku bukan bilang dia orang yang buruk, kata Aditya cepat, seolah membaca pikiranku. Aku cuma mau kakak berpikir lebih jauh sebelum mengambil keputusan besar. Aku menelan ludah, tapi aku tetap berkata, aku nggak bisa menikah dengan orang yang aku nggak cinta, Dik. Aditya menatapku lama, lalu menghela napas. Kalau gitu, kakak harus benar-benar siap dengan konsekuensinya. Malam itu, aku memikirkan semua kemungkinan. Aku mencintai Andre, dan aku yakin aku bisa bahagia bersamanya. Aku tidak peduli dengan perjodohan ini. Aku akan lari. Aku akan meninggalkan semuanya demi cinta. Dan aku tidak tahu bahwa itu adalah keputusan terburuk dalam hidupku. Keesokan harinya, aku mulai menyusun rencana. Aku tahu aku tidak bisa menolak pernikahan ini secara langsung. Ayah tidak akan membiarkanku begitu saja. Satu-satunya cara adalah pergi sebelum semuanya terlambat. Aku menghubungi Andre. Kita harus ketemu, kataku pelan saat ia mengangkat telepon. Ada apa? Suaramu terdengar aneh, jawabnya. Nanti aku jelaskan. Bisa ketemu sore ini? Oke, aku jemput kamu di tempat biasa. Sore itu, aku bertemu Andre di sebuah kafe kecil tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama. Ia tampak seperti biasa, dengan senyum tenangnya, matanya yang hangat, dan sikapnya yang membuatku merasa aman. Ada apa? Tanyanya begitu aku duduk di hadapannya. Aku menggenggam gelas kopiku erat. Ayah menjodohkanku. Andre terdiam sesaat, lalu menatapku serius. Dengan siapa? Adrian Mahendra, jawabku pelan. Ia mencibir. Orang kaya lagi. Aku mengangguk. Aku nggak mau, Andre. Aku mau sama kamu. Andre menyandarkan punggungnya ke kursi. Ekspresinya sulit ditebak. Terus, kamu mau gimana? Aku menarik napas dalam-dalam. Aku mau pergi dari rumah. Mata Andre sedikit membesar. Kamu serius? Aku mengangguk. Aku nggak punya pilihan lain. Kalau aku tetap di rumah, ayah pasti akan memaksa pernikahan ini terjadi. Andre mengusap wajahnya, tampak berpikir keras. Kamu yakin mau melakukan ini, Rin? Ini bukan keputusan kecil. Aku yakin, kataku mantap. Aku mau hidup sama kamu, Andre. Aku nggak butuh kemewahan. Aku cuma mau kebebasan. Andre terdiam beberapa saat. Aku menunggu dengan cemas, takut ia akan menolak. Tapi akhirnya, ia mengangguk. Kalau itu yang kamu mau, aku akan membantumu. Hatiku lega. Aku menggenggam tangannya erat. Terima kasih, Andre. Aku benar-benar percaya bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Aku tidak peduli jika aku harus kehilangan segalanya, asalkan aku bisa hidup bersama orang yang aku cintai. Tapi aku tidak tahu bahwa Andre tidak sebaik yang aku kira. Dan aku juga tidak tahu bahwa pelarianku akan membawa bencana lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Aku mulai merencanakan pelarian dengan hati-hati. Aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa memikirkan konsekuensinya. Jika aku kabur, ayah pasti akan murka. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku, tapi juga tentang harga diri keluarga.
Ayah tidak akan tinggal diam. Aku harus memastikan seseorang menggantikanku. Dan hanya ada satu orang yang bisa aku pikirkan, Kirana. Sepupuku yang lembut, patuh, dan selalu menuruti permintaan orang lain. Aku menemui Kirana di kamarnya malam itu. Ia sedang duduk di depan meja belajarnya, membaca sebuah novel. Saat aku masuk, ia menoleh dan tersenyum. "Kak Arini, ada apa malam-malam begini?" tanyanya pelan. Aku menutup pintu dan duduk di tepi ranjangnya. "Kirana, aku butuh bantuanmu." Ia meletakkan bukunya dan menatapku penuh perhatian. "Bantuan apa, Kak?" Aku menggenggam tangannya erat. Aku nggak bisa menjalani pernikahan ini. Mata Kirana melebar. "Maksud kakak?" "Aku mau pergi dari rumah," kataku lirih. "Dan aku butuh seseorang untuk menggantikanku sementara. Setidaknya sampai semuanya tenang." Kirana tampak terkejut. "Kakak mau kabur? Tapi, kenapa?" Aku menggigit bibir. "Karena aku nggak mencintai pria itu. Aku nggak mau menikah hanya karena bisnis keluarga. Aku mau hidup dengan pilihanku sendiri." Kirana terdiam sejenak sebelum bertanya pelan. "Terus, kakak mau aku melakukan apa?" Aku menatapnya penuh harap. "Aku butuh kamu untuk menghadiri acara pertunangan besok. Pakai gaunku, kenakan cadar, dan tetap diam. Aku janji, aku akan kembali setelah semuanya aman." Kirana tampak ragu. "Tapi, Kak, kalau ketahuan, aku bisa dimarahi." Aku menggenggam tangannya lebih erat. "Aku tahu ini sulit, tapi aku nggak punya pilihan lain, Kirana. Aku butuh kamu. Kumohon." Ia menatapku lama, lalu menghela napas. "Kalau ini memang yang kakak inginkan, baiklah, aku akan membantu." Aku tersenyum lega. Aku tahu Kirana tidak bisa menolak. Ia terlalu baik, terlalu lembut untuk menolak permintaanku. Aku memeluknya erat. "Terima kasih, Kirana. Aku janji, aku akan segera kembali." Aku pikir rencanaku sempurna. Aku pikir ini hanya sementara. Tapi aku tidak tahu bahwa aku telah menyeret Kirana ke dalam kehancuran yang seharusnya kutanggung sendiri. Keesokan harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Hari ini adalah hari pertunanganku, atau lebih tepatnya, hari di mana Kirana akan menggantikanku. Aku memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Gaun yang seharusnya kupakai sudah kusiapkan untuk Kirana. Riasan wajahnya akan dibuat cukup tebal, dan ia akan mengenakan cadar tipis agar wajahnya tidak terlihat jelas. Aku sendiri telah mengemasi barang-barangku dalam satu tas kecil. Aku hanya membawa pakaian secukupnya, ponsel, dan sejumlah uang tunai yang cukup untuk beberapa hari. Andre akan menjemputku di tempat yang telah kami sepakati. Sebelum pergi, aku masuk ke kamar Kirana untuk memastikan ia tidak berubah pikiran. Ia sudah mengenakan gaun pertunangan berwarna putih gading. Wajahnya terlihat gelisah saat menatap bayangannya di cermin. Aku mendekatinya dan menggenggam tangannya. "Kamu pasti bisa, Kirana. Ini cuma sementara." Ia menelan ludah dan mengangguk pelan. "Kak, aku takut kalau ini ketahuan." Aku mengusap tangannya lembut. "Nggak akan. Semua orang akan fokus pada acara, dan cadar itu akan menyamarkan wajahmu. Yang penting kamu tetap diam dan jangan berbicara banyak." Kirana menarik napas panjang. "Baiklah." Aku tersenyum dan memeluknya. "Terima kasih, Kirana. Aku nggak akan pernah melupakan kebaikanmu." Setelah memastikan semuanya siap, aku menyelinap keluar dari rumah. Jantungku berdebar kencang saat melewati koridor panjang menuju gerbang belakang. Aku merasa seperti pencuri di rumahku sendiri. Begitu aku keluar, aku melihat Andre sudah menunggu di mobilnya. Ia mengenakan jaket hitam dan kacamata gelap,
Ekspresinya tampak serius. Aku masuk ke dalam mobil dengan cepat. "Ayo pergi," kataku. Andre melajukan mobil tanpa banyak bicara. Begitu kami menjauh dari rumah, aku mulai merasa sedikit lega. Aku telah berhasil keluar. Aku telah bebas. Atau setidaknya, itulah yang kupikirkan. Aku menoleh ke Andre. "Kita akan kemana?" Ia tetap fokus menyetir. "Aku sudah siapkan tempat untuk kita menginap sementara. Setelah itu, kita bisa pergi lebih jauh." Aku tersenyum. "Terima kasih, Andre. Aku benar-benar beruntung punya kamu." Ia tersenyum tipis, tapi ada sesuatu di matanya yang terasa berbeda. Saat itu, aku tidak menyadarinya. Aku terlalu larut dalam euforia kebebasan. Aku tidak tahu bahwa aku baru saja melangkah ke dalam perangkap yang lebih besar. Dan Kirana, ia akan menanggung akibat dari keputusanku. Mobil terus melaju menjauh dari rumahku. Aku bersandar di kursi, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih berpacu. Aku telah mengambil keputusan besar, melarikan diri dari pernikahan yang sudah diatur ayah, menyerahkan tempatku pada Kirana, dan memilih Andre, seseorang yang kupikir bisa menjadi tempatku berlindung. Aku melirik Andre yang tetap fokus menyetir. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi tatapannya tampak tajam, berbeda dari yang biasa kulihat. "Kita akan kemana sekarang?" tanyaku. Andre tetap memandang ke depan. "Aku sudah menyiapkan tempat. Kita akan menginap di sebuah apartemen di pinggir kota dulu sebelum memutuskan langkah selanjutnya." Aku mengangguk pelan. "Bagaimana kalau ayah mencari kita?" Andre menghela napas, tangannya menggenggam setir lebih erat. "Pasti dia akan mencarimu. Tapi kalau kita cepat dan hati-hati, kita bisa pergi keluar kota sebelum dia menemukanmu." Aku menggigit bibir, sedikit ragu. "Kamu yakin bisa melindungiku?" Ia menoleh sebentar, tersenyum tipis. "Aku sudah berjanji, kan? Aku nggak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu." Jawabannya seharusnya menenangkanku, tapi entah kenapa, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa aneh. Namun, aku mengabaikannya. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Setelah 1 jam perjalanan, kami sampai di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Bangunannya terlihat cukup sederhana, jauh dari kemewahan yang biasa ku tinggali. Andre membukakan pintu untukku, membawaku masuk ke dalam. "Apartemen ini milik temanku. Aku bilang aku butuh tempat tinggal sementara," kata Andre sambil menyalakan lampu. "Kita bisa tinggal di sini beberapa hari sebelum memutuskan langkah selanjutnya." Aku mengangguk, meletakkan tasku di atas sofa. Aku mulai merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Aku duduk, mengusap wajahku. Aku masih nggak percaya aku benar-benar melakukannya. Andre duduk di depanku, menatapku lama. "Aku juga nggak menyangka kamu akan benar-benar memilih pergi." Aku tertawa kecil, meski hatiku masih penuh kekhawatiran. "Aku hanya ingin hidup dengan pilihanku sendiri." Ia tersenyum samar, tapi matanya tetap tajam, seperti sedang menilai sesuatu. "Kamu sudah kehilangan banyak hal untuk ini, Arini," katanya pelan. "Apa kamu benar-benar yakin ini yang kamu inginkan?" Aku menatapnya. "Kamu sendiri? Apa kamu nggak menyesal membawaku pergi?" Ia tertawa kecil, tapi ada nada dingin di balik suaranya. "Aku hanya ingin melihat seberapa jauh kamu bisa pergi." Jantungku berdebar. "Apa maksudmu?" Andre berdiri, berjalan ke arah dapur dan menuangkan segelas air. Ia berbicara tanpa menoleh padaku. "Aku cuma penasaran. Seorang wanita dari keluarga kaya, yang terbiasa hidup dengan segalanya, rela meninggalkan semua itu demi cinta." Aku merasakan hawa dingin merambat di punggungku. "Andre, kenapa kamu bicara seperti itu?" Ia kembali menatapku, matanya tidak lagi hangat seperti dulu.
Karena aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar mengenalku, Arini? Saat itu, aku baru sadar. Aku telah meninggalkan segalanya untuk seseorang yang mungkin sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Dan di saat yang sama, di rumahku, Kirana tengah menghadapi konsekuensi dari keputusanku. Aku mencoba menenangkan pikiranku. Mungkin aku hanya terlalu lelah, terlalu cemas dengan semuanya. Andre adalah orang yang selama ini kukenal sebagai pria yang baik, rendah hati, dan penuh perhatian. Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Setelah membersihkan diri, aku duduk di sofa sementara Andre sibuk di dapur. Ia membuatkan 2 cangkir kopi dan menyodorkan satu padaku. "Minumlah. Kamu kelihatan lelah," katanya. Aku mengambil cangkir itu, meniup uapnya perlahan. "Terima kasih." Andre duduk di seberangku, menyeruput kopinya sambil menatapku dalam-dalam. Aku selalu menganggap tatapan itu sebagai sesuatu yang menenangkan, tapi entah kenapa, malam ini terasa berbeda. "Apa rencanamu setelah ini?" tanyanya tiba-tiba. Aku menatapnya bingung. "Maksudmu?" "Kamu sudah meninggalkan keluargamu. Kamu sudah menolak kehidupan yang telah mereka siapkan untukmu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" Aku terdiam. Selama ini, aku hanya berpikir untuk pergi. Aku hanya ingin bebas dari perjodohan. Aku belum benar-benar memikirkan langkah selanjutnya. Aku belum tahu, jawabku akhirnya. Aku pikir kita akan pergi keluar kota, memulai hidup baru. Andre tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. "Kamu pikir hidup itu sesederhana itu, Rin?" Aku mengerutkan kening. "Maksudmu?" Ia menghela napas, meletakkan cangkirnya di atas meja. "Kamu terbiasa hidup dalam kemewahan. Selama ini, segalanya sudah disiapkan untukmu. Sekarang, kamu tidak punya apa-apa. Tidak ada uang, tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal tetap. Apa kamu yakin bisa bertahan?" Aku terdiam. Aku tidak pernah memikirkan itu sebelumnya. Aku selalu merasa bahwa bersama Andre, segalanya akan baik-baik saja. Tapi mendengar kata-katanya barusan, aku mulai menyadari sesuatu. Aku tidak mengenalnya sebaik yang kukira. Aku pikir ia adalah pria sederhana yang penuh kasih sayang. Tapi sekarang ia terdengar begitu berbeda. Aku menatapnya hati-hati. "Andre, kamu benar-benar ingin membantuku, kan?" Ia menatapku balik, senyum samar masih ada di wajahnya. "Tentu saja. Aku akan selalu ada untukmu." Tapi entah kenapa, hatiku mulai diliputi kegelisahan. Aku telah meninggalkan semuanya demi pria ini. Aku telah menyerahkan masa depanku ke tangannya. Tapi, apakah aku telah membuat kesalahan besar? Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang kacau. Aku ingin percaya bahwa Andre masih pria yang sama seperti yang kukenal selama ini. Lembut, perhatian, dan bisa diandalkan. Tapi kata-katanya tadi terus terngiang di kepalaku. Esok paginya, aku terbangun karena suara pintu terbuka. Aku melihat Andre keluar dari apartemen tanpa mengatakan apa-apa. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk mengikutinya dari jendela. Ia berjalan ke tempat parkir, menemui seseorang. Seorang pria dengan jaket kulit hitam. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi Andre tampak serius. Pria itu menyodorkan sesuatu kepadanya, sebuah amplop coklat. Hatiku mulai dipenuhi pertanyaan. Setelah beberapa menit, Andre kembali ke apartemen. Aku segera kembali ke tempat tidur, berpura-pura masih tidur saat ia masuk. Ia duduk di kursi, mengeluarkan sesuatu dari dalam amplop. Aku melirik sedikit. Uang. Banyak. Jantungku berdebar. Dari mana Andre mendapatkan uang sebanyak itu? Aku pura-pura menggeliat dan membuka mata. "Kamu dari mana pagi-pagi?" tanyaku dengan suara serak.
Andre melipat amplop itu dengan tenang. Keluar sebentar, ada urusan. Aku mencoba tersenyum. Urusan apa? Andre mengangkat bahu. Cari uang untuk kita. Aku diam, tapi rasa curiga semakin besar dalam hatiku. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi aku takut. Aku tidak ingin membuatnya marah. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasa ada sesuatu yang salah. Andre sering keluar tanpa memberitahuku kemana. Kadang ia pulang larut malam, wajahnya lelah dan ada aroma alkohol di tubuhnya. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi semakin lama, aku merasa seperti orang asing di sampingnya. Sampai suatu malam, semuanya berubah. Aku sedang duduk di sofa, menunggu Andre pulang. Aku mencoba menghubunginya, tapi ia tidak menjawab. Ponselnya bahkan dimatikan. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan kasar. Andre masuk dengan langkah gontai, matanya merah, wajahnya penuh amarah. Apa yang terjadi? Tanyaku panik, berdiri mendekatinya. Ia menatapku dengan tajam. Kamu pikir hidup ini mudah, Arini? Aku terkejut. Maksudmu apa? Ia tertawa sinis. Kamu lari dari keluargamu, dari hidup mewahmu, berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena kamu punya aku? Kamu pikir aku bisa menyelamatkanmu dari segalanya? Aku menggigit bibir. Andre, aku nggak pernah berpikir seperti itu. Tapi itulah kenyataannya. Andre membentakku. Aku mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut padanya. Kita butuh uang, Arini. Aku nggak bisa terus mengurusmu kalau kamu cuma duduk diam di sini. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu? Andre mendekat, menatapku tajam. Kamu harus mulai membantu. Jantungku berdebar. Membantu? Apa? Andre diam sebentar, lalu tertawa pelan. Aku sudah menemukan seseorang yang bisa membantumu mendapatkan uang dengan cepat. Aku merinding. Apa maksudmu, Andre? Ia menatapku tajam. Aku akan mengenalkanmu pada seseorang besok. Dia bisa memberimu pekerjaan. Kamu nggak bisa terus bergantung padaku. Aku tidak tahu apa yang ia rencanakan. Tapi saat itu, aku mulai benar-benar menyadari sesuatu. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah meninggalkan rumah, menyerahkan masa depanku pada pria yang tidak benar-benar aku kenal. Dan sekarang, aku tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Aku duduk terpaku di sudut ruangan, mencoba mencerna kata-kata Andre. Ia ingin aku bekerja dengan seseorang yang tidak kukenal? Ada sesuatu yang terasa salah, tapi aku tidak tahu apa. Apa maksudmu, Andre? Suaraku bergetar. Ia menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aku sudah bicara dengan seseorang. Dia butuh wanita untuk menemani kliennya, sekadar menemani makan malam atau ngobrol. Bayarannya besar. Dengan cara ini, kamu bisa mulai mandiri. Jantungku berdebar kencang. Aku menggeleng cepat. Tidak, Andre. Aku nggak bisa melakukan itu. Andre menatapku tajam. Arini, kamu pikir kita bisa terus hidup begini? Aku sudah berusaha mencarikan tempat untuk kita. Aku sudah mengorbankan banyak hal. Sekarang giliranmu. Aku mundur selangkah. Aku tidak menyuruhmu mengorbankan apapun, Andre. Aku pikir kita akan melewati ini bersama. Ia mendengus, lalu tertawa sinis. Bersama? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana kerasnya hidup di luar sana. Kamu cuma lari dari keluargamu tanpa rencana. Aku merasa tubuhku melemas. Aku pikir aku mengenalnya, tapi kenyataannya, aku tidak pernah benar-benar tahu siapa Andre. Kalau kamu nggak mau, silakan pergi, katanya dingin. Tapi kamu nggak punya uang. Kamu mau kemana?
Aku membeku. Iya benar. Aku sudah meninggalkan segalanya. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini, tidak ada tempat untuk kembali. Aku bahkan tidak tahu apakah ayah akan menerimaku lagi setelah apa yang kulakukan. Tapi aku tidak bisa melakukan apa yang Andre inginkan. Dengan suara gemetar, aku berkata, aku akan mencari jalan lain. Andre menatapku lama, lalu menghela napas. Terserah. Tapi jangan berharap aku akan terus menanggungmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan segalanya. Bagaimana aku bisa sebodoh ini? Bagaimana aku bisa meninggalkan keluargaku, orang-orang yang mencintaiku, demi seseorang yang ternyata tidak seperti yang kubayangkan? Aku harus pergi. Tapi kemana? Aku menggigit bibir, lalu teringat sesuatu. Kirana. Ia pasti masih di rumah. Ia pasti tahu apa yang terjadi setelah aku pergi. Aku harus menghubunginya. Aku meraih ponselku, berharap masih bisa menyambungkan panggilan. Namun, ponselku mati. Aku meraba tasku, mencari pengisi daya. Aku lupa di mana menaruhnya. Panik mulai menyelimutiku. Aku harus keluar dari sini. Aku harus kembali sebelum semuanya terlambat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal. Andre masih tertidur di sofa. Napasnya berat, mungkin kelelahan setelah pulang larut malam. Aku menatapnya lama. Aku tidak mengenalnya lagi. Dengan hati-hati, aku mengambil tasku dan mencari sisa uang yang mungkin masih ada. Aku menemukan beberapa lembar uang di dalam dompet. Tidak banyak, tapi cukup untuk pergi dari sini. Aku harus kembali ke rumah. Aku tidak tahu apakah ayah akan menerimaku kembali, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku lebih memilih menghadapi amarahnya daripada terus berada di sini. Aku melangkah perlahan ke pintu, memastikan tidak ada suara yang membangunkan Andre. Tanganku gemetar saat memutar kenop pintu. Tapi saat aku hampir berhasil membukanya, suara berat di belakangku membuatku terhenti. Mau kemana? Aku membeku. Jantungku berdebar kencang. Aku menoleh pelan, melihat Andre menatapku dengan mata setengah terbuka. Aku mencoba bersikap tenang. Aku harus pulang, Andre. Ia duduk, mengusap wajahnya. Kenapa? Kamu sudah memilih pergi dari sana. Aku menelan ludah. Aku salah. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku pikir kita bisa menjalani semuanya bersama. Tapi aku sadar aku tidak bisa terus begini. Andre terdiam, lalu tertawa kecil. Jadi kamu mau kembali ke keluargamu? Setelah semua yang sudah kamu lakukan? Aku mengangguk. Aku harus mencoba. Aku tidak bisa tetap di sini. Ia menatapku lama, lalu menggeleng. Terserah. Pergilah. Aku terkejut. Aku pikir ia akan marah, akan menghentikanku. Tapi ia justru membiarkanku pergi begitu saja. Tanpa membuang waktu, aku membuka pintu dan melangkah keluar. Aku berjalan cepat ke jalan utama, mencari taksi atau transportasi lain. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku hanya ingin pulang. Saat akhirnya mendapatkan taksi, aku langsung menyebutkan alamat rumah. Sepanjang perjalanan, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Apakah ayah akan menerimaku? Bagaimana keadaan Kirana? Apakah pernikahan tetap dilaksanakan? Taksi berhenti di depan rumah besar yang sangat kukenal. Rumah tempat aku dibesarkan, yang dulu terasa seperti penjara, tapi kini aku sadar, itu adalah tempat yang melindungiku. Aku menghela napas, lalu melangkah menuju pintu. Dengan tangan gemetar, aku mengetuk pintu besar itu. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Dan sosok yang muncul di hadapanku membuat dadaku sesak. Kirana. Ia menatapku dengan mata penuh keterkejutan, lalu wajahnya berubah menjadi ekspresi yang sulit diartikan. Aku ingin bicara, ingin meminta maaf,
Tapi sebelum aku sempat mengatakan apapun, Kirana berkata dengan suara pelan namun tegas. "Kamu sudah terlambat, Arini." Aku berdiri membeku di depan pintu, memandangi Kirana yang masih menatapku dengan sorot mata tajam. Kata-katanya terus terngiang di kepalaku. "Kamu sudah terlambat, Arini." Aku menelan ludah. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara hampir berbisik. Kirana tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka pintu lebih lebar. "Masuklah." Dengan langkah ragu, aku melangkah masuk ke dalam rumah yang pernah menjadi tempatku tumbuh. Aroma khas rumah ini masih sama, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku tidak tahu apa, tapi ada hawa dingin yang menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku mengikuti Kirana ke ruang tamu. Ia duduk di sofa, sementara aku tetap berdiri, tidak tahu harus berbuat apa. "Kirana, aku mencoba berbicara, tapi Kirana mengangkat tangannya, menghentikanku. "Kamu tahu nggak, setelah kamu pergi, apa yang terjadi?" Suaranya datar, tapi matanya menunjukkan sesuatu yang lebih dalam, kekecewaan, mungkin juga kemarahan yang selama ini ia tahan. Aku menggeleng pelan. Kirana tertawa kecil, tapi bukan tawa bahagia. "Keluarga kita kacau, Arini. Ayah murka. Ibu sakit-sakitan karena terus menangis. Dan aku." Ia menatapku tajam. "Aku yang harus menanggung semuanya." Aku menggigit bibir, merasa bersalah. Aku nggak pernah bermaksud meninggalkan semuanya seperti ini." Kirana menghela napas berat. "Tapi kamu tetap pergi. Dan karena itu, aku harus menikah dengan Farel." Jantungku seolah berhenti berdetak. Aku menatapnya dengan mata melebar. Apa maksudmu?" Kirana tersenyum miris. "Pernikahan tetap dilaksanakan, Arini. Aku yang menggantikanmu di pelaminan. Aku yang menjadi istri Farel." Aku merasa kepalaku berputar. Dadaku sesak. Aku tidak pernah membayangkan ini. Aku tahu aku telah menyerahkan beban ini pada Kirana, tapi aku tidak pernah benar-benar berpikir bahwa pernikahan itu akan tetap terjadi. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin meminta maaf, tapi rasanya tidak ada kata yang cukup. Kirana memandangku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Aku melakukan ini bukan karena aku ingin, Arini. Aku melakukan ini karena aku tidak punya pilihan lain. Keluarga kita membutuhkan pernikahan ini. Ayah tidak akan menerima penolakan lagi." Aku terdiam. Aku tahu bagaimana ayah. Aku tahu bagaimana kerasnya prinsipnya. Tapi aku menggigit bibir, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. "Apa kamu bahagia, Kirana?" Ia tersenyum kecil, tapi aku bisa melihat kepedihan di matanya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang selalu bisa kita pilih, Arini. Kadang, kita hanya harus menjalani apa yang sudah ditakdirkan. Aku tidak bisa menahan tangisku lagi. Aku menutupi wajah dengan kedua tangan, merasa begitu menyesal, begitu hancur. Aku telah membuat kesalahan besar. Aku telah lari, berpikir bahwa aku bisa bebas. Tapi aku hanya menukar penderitaanku dengan penderitaan orang lain. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa mengubah apapun sekarang. Aku duduk di sofa berhadapan dengan Kirana, tapi rasanya ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Aku ingin menghapusnya, ingin menariknya kembali ke dalam pelukanku seperti dulu, saat kami masih kecil dan berbagi segalanya. Tapi aku sadar, aku telah merusaknya. Aku menatapnya, mencari secuil kehangatan yang dulu selalu ada di matanya. Tapi yang kulihat kini hanya kelelahan dan kepedihan yang berusaha ia sembunyikan. "Kirana." Aku mencoba berbicara, suaraku nyaris tak terdengar. "Aku benar-benar minta maaf." Kirana tersenyum kecil,
Tapi senyum itu lebih terasa seperti luka yang ia paksa untuk terlihat baik-baik saja. Maaf nggak akan mengubah apapun, Arini. Aku meremas jemariku. Aku tahu. Aku nggak pernah berpikir sejauh ini. Ia menghela napas panjang. Itulah masalahnya, Rin. Kamu nggak pernah berpikir jauh. Kamu hanya bertindak sesuai keinginanmu, tanpa peduli konsekuensinya. Aku terdiam. Iya benar. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Lanjutnya. Aku harus berdiri di pelaminan dengan Farel. Sementara semua orang tahu aku bukan pilihan pertamanya. Aku hanya pengganti. Aku harus tersenyum di hadapan tamu undangan, berpura-pura bahagia. Sementara aku tahu dalam hati semua orang berbisik, seharusnya Arini yang ada di sana. Aku menunduk. Dadaku terasa sesak. Ayah dan ibu mungkin telah memaafkanmu, tapi mereka nggak akan pernah melupakan ini, Arini. Ayah kehilangan harga dirinya. Ibu kehilangan ketenangannya, dan aku. Ia berhenti sejenak, menarik napas seolah menahan emosinya sendiri. Aku kehilangan kebebasanku. Air mata menetes dari mataku. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lalu sekarang kamu kembali. Kirana menatapku tajam. Untuk apa? Aku terisak. Aku nggak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya ingin pulang. Aku ingin kembali ke tempat di mana aku merasa aman. Aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku sadar itu mustahil. Kirana menatapku lama. Kemudian, dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Kamu mau bertemu ayah?" Aku menegang. Sejujurnya, aku takut. Aku tidak tahu bagaimana reaksi ayah setelah semua yang kulakukan. Terserah ayah, kalau dia masih mau menemuiku. Jawabku lirih. Kirana bangkit dari sofa. Tunggu di sini. Aku hanya bisa duduk diam, menunggu, sementara detik demi detik terasa seperti hukuman. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Aku mengangkat wajah dan melihatnya. Ayah. Wajahnya masih sama. Dingin, berwibawa, penuh ketegasan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada garis kelelahan yang lebih dalam di wajahnya. Ia berhenti di ambang pintu, menatapku dengan mata yang sulit kuartikan. Aku berdiri dengan gugup, merasa seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Aku ingin berbicara, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Hingga akhirnya, ayah membuka suara. Kamu sudah puas membuat keluarga ini hancur, Arini. Suara itu tidak tinggi, tapi cukup menusuk hingga membuatku ingin menangis lagi. Aku menggigit bibir, menunduk dalam-dalam. Aku minta maaf, Yah. Ayah tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa getir. Maaf? Kamu pikir semuanya bisa selesai hanya dengan maaf? Aku menggeleng lemah. Aku tahu ini nggak bisa diperbaiki begitu saja, tapi aku benar-benar menyesal. Ayah menghela napas, lalu berjalan ke arah kursi dan duduk. Aku tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Kamu pergi tanpa pikir panjang. Kamu lari seperti anak kecil yang takut menghadapi kenyataan. Dan sekarang, setelah semuanya selesai, kamu kembali. Apa yang kamu harapkan? Aku menggigit bibir, menahan tangis yang kembali menggenang. Aku hanya ingin pulang, Yah. Ayah menatapku lama. Aku bisa melihat ada banyak emosi yang tersimpan di balik matanya. Kemarahan, kekecewaan, dan mungkin sedikit kerinduan yang ia coba sembunyikan. Kamu pikir setelah semua yang terjadi, kamu bisa pulang begitu saja? Aku tidak menjawab. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kamu tidak bisa seenaknya pergi dan kembali sesuka hati, Arini. Lanjutnya, kehidupan ini bukan mainan. Kamu membuat pilihan, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Aku mengangguk lemah.
Aku tahu. Yah. Suasana ruangan menjadi hening. Aku menunggu ayah mengatakan sesuatu lagi, tapi ia hanya menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. Kemudian, setelah beberapa saat yang terasa seperti seumur hidup, ayah akhirnya berbicara lagi. Kamu boleh tinggal di sini. Aku terkejut, menatapnya dengan mata melebar. Benarkah? Tapi hanya sementara, katanya tegas. Aku tidak akan menganggapmu sebagai bagian dari keluarga ini sampai kamu membuktikan bahwa kamu pantas mendapatkannya kembali. Dadaku sesak, tapi aku mengangguk. Aku akan membuktikannya. Yah. Ayah tidak menjawab. Ia hanya bangkit, lalu berjalan pergi tanpa melihatku lagi. Aku terisak pelan, merasa lega tapi juga hancur di saat yang bersamaan. Aku berhasil kembali, tapi aku belum benar-benar diterima. Aku harus menemukan cara untuk menebus kesalahanku. Aku harus membuktikan bahwa aku pantas untuk pulang. Malam itu, aku duduk di kamar lamaku, yang untungnya belum diubah menjadi ruangan lain. Semua masih sama seperti dulu. Dindingnya, perabotannya, bahkan aroma khasnya. Tapi aku tahu, yang berubah adalah aku. Aku tidak lagi gadis yang dulu pergi dari rumah ini dengan penuh keyakinan bahwa hidup di luar sana akan lebih baik. Aku telah merasakan pahitnya kesalahan yang kubuat, dan sekarang aku kembali dengan tangan kosong, membawa beban yang harus kutebus. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit. Aku ingin tidur, tapi pikiranku dipenuhi bayangan tentang apa yang harus kulakukan. Aku ingin diterima kembali. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu satu hal yang pasti. Aku harus berbicara dengan Kirana. Aku harus tahu bagaimana perasaannya sebenarnya setelah semua ini. Keesokan paginya, aku turun ke ruang makan. Kirana sudah duduk di sana, menikmati sarapan seorang diri. Ayah tidak terlihat, mungkin sudah pergi ke kantor. Ibu juga tidak ada. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum duduk di hadapannya. Boleh aku bicara denganmu? Kirana menatapku sekilas sebelum melanjutkan sarapannya. Bicara saja. Aku menggigit bibir, mencari kata yang tepat. Aku ingin tahu, bagaimana hubunganmu dengan Farel? Kirana berhenti sejenak, lalu mengangkat bahu. Kami menikah. Itu saja. Aku bisa merasakan dinginnya nada suaranya. Tapi, apakah kamu bahagia? Ia menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. Arini, kamu pikir setelah apa yang terjadi, aku punya pilihan untuk bahagia atau tidak? Aku tidak bisa menjawab. Farel bukan orang jahat, lanjutnya. Dia menerima pernikahan ini dengan lapang dada. Meskipun aku tahu dia juga tidak menginginkannya sejak awal. Kami berusaha menjalani semuanya sebagaimana mestinya. Aku menatapnya, mencari kejujuran di matanya. Tapi kamu mencintainya. Kirana terdiam, menatap sendok di tangannya. Aku bisa melihat ekspresinya melembut sedikit. Tapi masih ada kesedihan di sana. Aku sedang belajar mencintainya, katanya akhirnya. Hatiku terasa semakin berat. Aku yang seharusnya berada di posisi itu. Aku yang seharusnya menjadi istrinya, tetapi aku yang memilih pergi. Kirana. Aku menelan ludah. Aku ingin menebus semuanya. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Kirana menghela napas, meletakkan sendoknya. Kalau begitu, berhentilah membuat semuanya semakin rumit. Aku sudah menerima takdirku, Arini. Aku hanya ingin hidup dengan tenang sekarang. Aku meremas jemariku. Aku hanya ingin tahu, apakah masih ada jalan bagiku untuk mendapatkan maaf darimu? Ia menatapku lama, lalu tersenyum kecil. Aku sudah memaafkanmu sejak dulu, Arini. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, luka yang kubuat tidak akan sembuh dalam semalam. Aku harus mencari cara lain untuk membuktikan bahwa aku pantas berada di sini lagi.
Dan aku tahu, satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan menghadapi ayah. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kepercayaannya kembali. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya kembali untuk berlindung, tapi juga untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat. Aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Ayah tetap dingin dan nyaris tidak berbicara denganku. Ibu, meskipun lebih lembut, masih terlihat canggung setiap kali berada di dekatku. Sedangkan Kirana, meskipun ia bilang sudah memaafkanku, aku tahu ada jarak yang belum bisa hilang di antara kami. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Setelah berpikir panjang, aku akhirnya memutuskan untuk menemui ayah di kantornya. Aku tahu ini berisiko. Ayah bukan tipe orang yang suka dikunjungi tiba-tiba. Tapi kalau aku hanya diam di rumah menunggu keadaan membaik, semuanya tidak akan berubah. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung perusahaan ayah. Bangunan tinggi itu terlihat begitu megah, mengingatkanku pada masa kecilku saat aku sering datang ke sini bersama ibu, menunggu ayah selesai bekerja. Dulu, aku merasa bangga memiliki ayah yang begitu dihormati. Tapi sekarang, aku bahkan takut untuk menemuinya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum masuk ke dalam. Begitu tiba di lantai tempat ruangan ayah berada, aku disambut oleh sekretarisnya, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna. Arini. Ia tampak terkejut melihatku. Ada yang bisa saya bantu? Aku mencoba tersenyum. Saya ingin bertemu ayah. Bu Ratna ragu sejenak. Pak Dirga sedang sibuk. Apakah sudah membuat janji sebelumnya? Aku menggeleng. Belum, tapi tolong, Bu. Saya hanya butuh waktu sebentar. Bu Ratna menatapku lama, seolah menimbang apakah aku pantas mendapat kesempatan ini. Lalu, akhirnya ia mengangguk. Tunggu di sini. Saya akan coba tanyakan. Aku duduk di sofa di luar ruangan ayah, menunggu dengan jantung berdegup kencang. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna kembali dengan ekspresi sulit diartikan. Silakan masuk, katanya akhirnya. Aku bangkit dan melangkah ke dalam dengan penuh keraguan. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku melihat ayah sedang duduk di balik meja kerjanya yang besar. Ia tidak mengangkat wajah saat aku masuk, hanya terus membaca dokumen di tangannya. Aku berdiri di hadapannya, menunggu. Setelah beberapa saat, ayah akhirnya meletakkan dokumen itu dan menatapku dengan ekspresi datar. Apa yang kamu inginkan, Arini? Suaranya begitu dingin hingga membuatku menggigit bibir. Aku ingin mengatakan banyak hal, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku ingin bicara. Yah, kataku akhirnya. Ayah menyandarkan punggungnya ke kursi. Bicara soal apa? Tentang bagaimana kamu meninggalkan keluarga ini? Tentang bagaimana kamu menghancurkan rencana yang sudah kususun dengan susah payah. Aku menunduk. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan mencari alasan. Aku hanya ingin ayah tahu bahwa aku menyesal. Ayah menatapku lama, sebelum akhirnya tertawa kecil, tawa yang penuh kepahitan. Menyesal. Ia menggeleng. Penyesalan tidak akan mengubah apapun, Arini. Aku mengepalkan tangan. Aku tahu. Tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin ayah percaya padaku lagi. Ayah tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangku dengan ekspresi penuh penilaian. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikan itu? Tanyanya akhirnya. Aku terdiam. Aku tidak punya jawaban yang pasti. Melihat kebisuanku, ayah menghela napas. Kalau kamu benar-benar ingin menebus kesalahanmu, buktikan dengan tindakan. Jangan hanya datang ke sini dan meminta semuanya kembali seperti dulu. Aku mengangguk cepat. Aku akan melakukannya. Yah, tapi bagaimana caranya? Ayah menatapku tajam, lalu akhirnya berkata,
mulai besok, datanglah ke kantor dan bekerja di sini. Aku terkejut. Aku tidak menyangka ayah akan memberiku kesempatan seperti ini. Tapi ingat, lanjutnya, aku tidak akan memperlakukanmu sebagai anakku di sini. Kamu akan memulai dari bawah, seperti karyawan lain. Jika kamu gagal, maka jangan harap aku akan memberimu kesempatan kedua. Aku menelan ludah, tapi kemudian mengangguk mantap. Baik, ya. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas mendapatkan kesempatan ini. Ayah tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya kembali membaca dokumennya, seolah pertemuan ini sudah selesai. Aku mengerti. Aku berbalik dan berjalan keluar ruangan dengan perasaan campur aduk. Aku mendapatkan kesempatan. Tapi aku juga tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang harus kutempuh untuk mendapatkan kembali kepercayaan mereka. Dan aku harus berhasil. Aku tidak boleh gagal lagi. Hari pertama bekerja di perusahaan ayah berjalan jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Aku tidak mendapat perlakuan istimewa, seperti yang sudah ayah katakan. Tidak ada yang menyapaku dengan ramah atau memperlakukanku seperti anak bos. Sebagian besar karyawan bahkan tampak menghindariku. Mungkin karena mereka tahu sejarahku yang buruk dengan keluarga ini. Aku ditempatkan di divisi administrasi, pekerjaan yang jauh dari glamor dan penuh dengan tugas-tugas membosankan seperti mengarsip dokumen, mencatat jadwal, dan mengecek ulang data-data keuangan. Aku mencoba bertahan, mencoba bekerja sebaik mungkin, tapi aku tidak terbiasa dengan ritme kerja yang cepat dan tekanan yang terus-menerus datang. Beberapa hari berlalu, dan aku mulai merasa kewalahan. Aku sering melakukan kesalahan, salah memasukkan data, lupa menyusun laporan tepat waktu, bahkan pernah salah mengirim dokumen ke klien yang seharusnya ditujukan untuk divisi lain. Atasanku, Pak Seno, seorang pria berusia 50-an yang sudah lama bekerja dengan ayah, jelas tidak senang dengan kinerjaku. Arini, kalau kamu mau dianggap serius di sini, kamu harus bekerja lebih teliti, katanya dengan nada tajam setelah aku membuat kesalahan lagi dalam laporan keuangan. Aku menunduk, merasa malu. Maaf, Pak. Saya akan lebih berhati-hati. Pak Seno menghela napas. Kesalahan seperti ini bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Aku tidak peduli kamu anak siapa. Kalau begini terus, kamu tidak akan bertahan lama di sini. Aku mengangguk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Aku tidak bisa menangis di depan semua orang. Aku harus kuat. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tidak cocok di tempat ini. Setelah beberapa minggu, kesalahanku semakin bertumpuk. Aku merasa tertekan, lelah, dan kehilangan motivasi. Setiap kali pulang ke rumah, aku hanya bisa duduk diam di kamar, memikirkan betapa buruknya aku dalam segala hal. Suatu malam, aku menemukan Kirana di ruang keluarga, sedang membaca buku. Kirana, panggilku pelan. Ia menoleh sekilas. Ada apa? Aku ragu sejenak sebelum duduk di sebelahnya. Aku merasa gagal. Kirana menutup bukunya, menatapku dalam. Kenapa? Aku menunduk, memainkan jemariku gelisah. Aku sudah mencoba bekerja di perusahaan ayah, tapi aku terus membuat kesalahan. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan ini. Kirana menghela napas. Apa kamu benar-benar ingin melakukan ini? Atau kamu hanya melakukannya karena ingin membuktikan sesuatu? Aku terdiam. Pertanyaan itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Apakah aku benar-benar ingin bekerja di perusahaan ayah? Ataukah aku hanya ingin mendapatkan kembali tempatku di keluarga ini? Aku tidak tahu. Jawabku akhirnya. Kirana menatapku lama sebelum berkata, "Kalau kamu tidak tahu, maka itu artinya kamu belum benar-benar menemukan apa yang kamu inginkan, Arini. Dan kalau kamu belum tahu apa yang kamu inginkan, kamu tidak akan pernah bisa sukses dalam apapun."
Aku menggigit bibir. Kata-katanya begitu sederhana, tapi terasa seperti tamparan keras. Aku bangkit dari sofa, merasa dadaku sesak. Aku harus berpikir. Aku harus mencari tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Aku tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa terus gagal. Tapi, apakah aku benar-benar bisa menemukan jalan keluarnya? Aku bahkan tidak yakin lagi siapa diriku sekarang. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon kamarku, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Udara dingin menusuk kulit, tapi aku tidak peduli. Aku terlalu tenggelam dalam pikiranku sendiri. Aku telah gagal. Aku gagal mendapatkan kepercayaan ayah. Aku gagal membuktikan diriku di perusahaan. Dan yang paling menyakitkan, aku gagal menemukan tempatku di dalam keluargaku sendiri. Aku pikir dengan kembali ke rumah, semuanya bisa diperbaiki. Aku pikir aku masih bisa memiliki kesempatan kedua. Tapi kenyataannya, dunia tidak berjalan sesuai keinginanku. Aku tidak bisa menghapus kesalahan masa lalu begitu saja. Aku menutup mata, mencoba mengusir semua suara di kepalaku. Tapi itu sia-sia. Bayangan Kirana, Farel, ayah, dan semua orang yang pernah aku sakiti terus menghantuiku. Aku mengorbankan segalanya demi sebuah ilusi kebahagiaan bersama Andre. Aku meninggalkan keluarga, menghancurkan pertunangan, dan memaksa Kirana menggantikan posisiku. Tapi pada akhirnya, Andre bukanlah pria yang kukira. Dia hanya seseorang yang membawa kesenangan sesaat, lalu menghilang ketika semuanya mulai sulit. Sementara itu, Kirana, ia menerima nasib yang aku buang, dan entah bagaimana, ia berhasil menjalaninya. Mungkin awalnya sulit, mungkin ia juga membenci keadaan ini, tapi pada akhirnya, ia menemukan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Aku ingin membencinya karena mengambil apa yang dulu menjadi bagianku. Tapi aku tidak bisa. Karena yang menyia-nyiakan semua itu adalah aku sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku tidak bisa terus berada di sini, menatap orang-orang yang telah aku kecewakan. Aku mengemasi barang-barangku dan turun ke lantai bawah. Saat aku hendak keluar dari rumah, ibu menemukanku. "Arini, mau kemana?" tanyanya dengan nada cemas. Aku tersenyum kecil. "Aku hanya ingin pergi sebentar, Bu." Ibu menatapku lama, seolah tahu aku sedang berbohong. "Jangan pergi jauh, Nak," katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk, lalu berjalan keluar. Aku tidak punya tujuan. Aku hanya berjalan tanpa arah, membiarkan kakiku membawaku kemana saja. Aku merasa kosong. Sampai akhirnya, tanpa sadar, aku sampai di depan sebuah rumah besar yang begitu kukenal. Rumah Kirana dan Farel. Aku berdiri di depan gerbang, menatapnya dari kejauhan. Aku tidak berniat masuk, tapi entah kenapa, aku ingin melihatnya untuk terakhir kali sebelum aku pergi entah kemana. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa semakin sesak. Kirana keluar dari dalam rumah, mengenakan gaun sederhana berwarna pastel. Wajahnya berseri-seri, senyumnya begitu hangat. Dan di sampingnya, Farel berdiri dengan ekspresi lembut yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lalu aku melihatnya menggenggam tangan Kirana, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Hatiku mencelos. Aku seharusnya ada di sana. Aku seharusnya menjadi orang yang berada di sisinya. Tapi aku yang membuang semua itu. Aku yang melepaskan kesempatan itu. Dan sekarang, tidak ada yang bisa aku lakukan selain menatapnya dari kejauhan, menanggung beban penyesalan yang tidak akan pernah hilang. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengulang waktu. Tapi semuanya sudah terlambat. Aku berbalik, berjalan pergi dengan langkah berat. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Aku hanya tahu satu hal.
Aku sudah kehilangan segalanya. Dan aku tidak bisa melakukan apapun untuk mengubahnya. Aku berjalan menjauh dari rumah itu, membiarkan angin malam membawa segala kepedihanku. Tidak ada lagi tempat untukku di sini. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semua yang telah aku hancurkan. Penyesalan selalu datang terlambat. Aku pernah mengira aku bisa memiliki segalanya, kebebasan, cinta, dan kehidupan yang kuinginkan. Tapi aku lupa bahwa setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Aku ingin kembali, ingin memutar waktu dan membuat pilihan yang lebih baik. Tapi hidup tidak memberi kesempatan kedua seindah itu. Malam itu, aku menyadari satu hal, bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Dan terkadang, hukuman terberat bukanlah kehilangan orang lain, tetapi kehilangan diri sendiri. Aku telah membuat keputusan yang salah, dan aku harus hidup dengan konsekuensinya. Untuk kalian yang membaca kisah ini, semoga kalian belajar dari kesalahanku. Hidup adalah rangkaian pilihan, dan setiap pilihan yang kita buat akan menentukan jalan kita ke depan. Jangan biarkan ego, ketakutan, atau keinginan sesaat membutakan hati kita. Kita tidak selalu bisa mendapatkan kesempatan kedua. Hargailah apa yang kalian miliki sebelum semuanya terlambat. Dan yang paling penting, jangan pernah lari dari tanggung jawab hanya demi mengejar kebahagiaan yang semu. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Semoga kalian selalu diberkahi dengan kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Salam hangat. Sampai jumpa di cerita berikutnya.